Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berkat taufik Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membahas kajian syarah Imriti, terkhusus pada lanjutan dari bab maf'ul li ajlih. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa bab maf'ul li ajlih itu seperti maf'ul atau objek yang menjadi sebab dari terjadinya perbuatan. Nah, kemarin juga kita telah bahas sebagian dari syaratnya, dan sekarang kita akan membahas seluruh dari syarat bab maf'ul li ajlih. Maksud syarat dari bab maf'ul li ajlih, syarat sehingga ia boleh untuk dibaca nasab. Itu maksudnya syarat untuk boleh dibaca nasab, bukan syarat dengan makna yang lain, gitu ya. Jadi syarat sehingga ia boleh dibaca nasab, bukan syarat wajib dibaca nasab, bukan seperti itu. Kita lanjutkan ibaratnya dari sini, dari fal jumlatu, dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa 'amalan wa ikhlasan fid din. Allahumma iftah lana sudurana ya khairal fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Fajumlatu syuruti khamsatun. Al-awwalu ay yakuna masdaran fa kharaja ghairul masdari fala yajuzu an taqula ji'tuka samana wal asla. Wathani ay yakuna qalbiyan fa kharaja ghairul qalbiyyi fala yajuzu an taqula ji'tuka qira'atan lil ilmi wala qatslan al kafira. Wathalithu ay yakuna illatan lil fi'li alladhi qablahu fa kharaja ghairul illati nahu darabtu darban fa innahu maf'ulun mutlaqun. Warabi'u ay yakuna musyarikan li'amilihi fi waqtihi fa kharaja ghairul musyariki lahu fihi fala yajuzu an taqula ta'ahabtul yawma safaran ghadan. Wal khamisu ay yakuna musyarikan li'amilihi fi fa'ilihi fa kharaja ghairul musyariki lahu fihi fala yajuzu an taqula ji'tuka mahabbataka iyaya wa innama qulna walau taqdir titik. Pas di situ berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Fajumlatu syuruti khamsatun. Maka sebermula keseluruhan syarat-syarat adalah 5. Al-awwalu ay yakuna masdaran. Sebermula yang pertama adalah bahwa ada dianya itu maf'ul li ajlih bagaimana adanya masdar. Fa kharaja ghairul masdari, maka keluar oleh selain masdar. Fala yajuzu, maka tidak boleh, antakula, oleh bahwa berkata kamu, ji'tuka samana wal asla, mendatangkan aku akan kamu, akan minyak dan akan madu. Wathani, dan sebermula yang kedua, ayyakuna qalbiyan, bahwa ada dianya itu maf'ul li ajlih bagaimana adanya qalbi. Fa kharaja ghairul qalbi, maka keluar oleh selain hati. Fala yajuzu, maka tidak boleh, antakula, oleh bahwa berkata kamu, ji'tuka qira'atan lil ilmi, aku datang kepada kamu akan membacakan bagi ilmu, wala qatslan al kafira, dan aku datang akan kamu akan membunuh akan orang kafir. Wala di sini atafnya kepada wala yajuzu ya. Maksudnya wala yajuzu gitu. Jadi
Maksudnya wala kan la yajuzu sini. Di sini ya juga. Maksudnya la yajuzu dan tidak boleh juga. Ji'tuka qatlan al-kafir. Datang aku akan kamu akan membunuh akan orang kafir. Wathalisu dan sebermula yang ketiga ayyakuna illatan bahwa ada dianya itu maf'ul min ajlih. Bagaimana adanya sebuah sebab bagi perbuatan yang sebelumnya maf'ul li ajlih. Fakharaja ghairul illati maka keluar oleh selain ilat. Seumpama contohnya darabtu darban memukul aku akan satu pukulan. Fa innahu memukul aku akan sempurna pukulan. Fa innahu maka sesungguhnya darban maf'ulun mutlaqun adalah maf'ul mutlak. Warabi'u dan sebermula yang keempat ayyakuna bahwa ada dia maf'ul li ajlih bagaimana adanya bersyarikat bagi amilnya maf'ul li ajlih fi waktihi pada waktunya itu amil, pada waktunya itu amil, bagi amilnya maf'ul li ajlih pada waktunya amil. Fakharaja maka keluar oleh selain bersyarikat baginya amil pada waktunya amil. Maka tidak boleh oleh bahwa berkata kamu ta'habtul yauma safaran gadan. Bersiap-siap aku pada hari ini akan perjalanan pada besok. Wal khamisu dan sebermula yang kelima ayakuna bahwa ada dia yang maf'ul li ajlih bagaimana adanya bersyarikat bagi amilnya maf'ul li ajlih pada fa'ilnya itu amil. Maka keluar oleh selain yang bersyarikat baginya amil pada fa'ilnya amil. Begitu. Pada fa'ilnya amil. Baginya bersyarikat bagi amil pada fa'ilnya amil. Maka tidak boleh oleh bahwa berkata kamu ji'tuka mahabbataka iyaya. Aku datang kepada kamu karena kecintaan kamu kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat dari maf'ul li ajlih. Syarat-syarat dari maf'ul li ajlih sehingga ia boleh untuk dibaca atau di-i'rab nasab. Itu syarat-syarat syurutul maf'ul. Al-maf'ul li ajlih. Syurutul maf'ul li ajlih itu yang pertama ayyakuna masdaran, bahwa maf'ul min ajlih itu mesti dalam bentuk masdar. Tidak boleh selain masdar. Artinya masdar di sini adanya hadas, adanya perbuatan di dalam tersebut, di dalam kalimat tersebut. Contohnya adalah yang tidak berbentuk masdar, itu contohnya adalah seperti ji'tuka samana wal asla. Aku datang kepadamu akan minyak dan akan mendatangkan aku akan engkau akan minyak dan akan madu. Nah, as-samana di sini dan al-asla di sini ini bukan dikategorikan kepada masdar. Ya. Ini bukan masdar. Ini bukan masdar. Kenapa bukan masdar? Karena tidak ada hadas di sana, tidak ada perbuatan pada minyak dan madu. Makanya untuk saman dan asla itu isim jamid ini tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena ia tidak ada hadas di sana. Nah itu untuk syarat yang pertama, bahwa maf'ul li ajlih itu mesti dalam kondisi masdar. Dia harus masdar. Itu yang pertama. Harus masdar. Tidak boleh tidak masdar. Dikeluarlah selain masdar. Tidak boleh ji'tuka samana wal asla. Aku mendatangkan kepada kamu akan sebuah minyak dan akan sebuah madu. Minyak dan madu itu bukan masdar. Kenapa bukan masdar? Karena tidak ada hadas di dalamnya. Sedangkan masdar itu ada hadas, ada perbuatan di dalamnya. Kemudian yang kedua, bahwa ada dianya itu maf'ul li ajlih atau masdar tersebut mesti dalam kondisi qalbi. Maka keluar yang selain qalbi. Kemarin telah saya jelaskan bahwa qalbi ini itu seperti perbuatan hati, perasaan. Maka
Itu juga sudah saya jelaskan definisinya sebelumnya, ya. Maka kalau sekiranya tidak qalbi, maka ia tidak boleh di i'rab nasab kalau ia menjadi maf'ul min ajlih, gitu. Contoh, fala yajuzu an taqula, maka tidak boleh bahwa berkata kamu, ji'tuka qira'atan lil ilmi, aku datang kepadamu akan membacakan bagi ilmu. Nah, di sini qira'atan, qira'atan di sini ini adalah bukan qalbi, tapi ini fi'li, perbuatan membaca, ya. Membaca ini adalah perbuatan yang bukan bersifat perasaan, tapi perbuatan af'al, tubuh, ya kan, membaca atau lidah, gitu kan. Membaca bukan termasuk kepada kategori qalbi, bukan perasaan. Kalau kemarin saya sudah sampaikan perasaan seperti bahagia, itu marah, itu disebut kepada qalbi. Tapi kalau ghairul qalbi tidak boleh, nantinya ia menjadi maf'ul li ajlih. Nah, tapi tentu nantinya maknanya berbeda. Aku datang kepadamu akan membacakan bagi ilmu. Jadi tujuannya hanya untuk membacakan ilmu. Dia datang untuk membacakan ilmu. Nah, sekarang yang ingin kita maksudkan adalah kita datang memang karena untuk membacakan ilmu kepadanya. Jadi sebab kedatangan kita untuk membaca ilmu. Sedangkan kalau kita jadikan qira'atan maf'ul bih, ya, itu bukan menjadikan sebab kedatangan kita membaca ilmu. Tapi kalau bab maf'ul bih, kita menjadikan kedatangan kita membaca itu sebab dari kedatangan kita. Nah, di sini kan terjadi bahwa qira'atan tidak bisa di-i'rab sebagai maf'ul min ajlih. Bagaimana caranya? Nanti caranya itu kita tambahkan dengan lam. Ada lam ta'lil. Aku datang kepadamu untuk membacakan bagi ilmu. Jadi sebab kedatangan aku karena membaca ilmu. Tetapi kalau tidak kita jadikan maf'ul min ajlih, maf'ul min ajlih, maka yang terjadi kedatangan kita membaca bagi ilmu itu bukan sebab kedatangan kita. Kita hanya datang untuk sebagai membaca ilmu, bukan menjadi sebab dari kedatangan kita. Nah, itu sedikit perbedaan makna maf'ul li ajlih dengan maf'ul bih. Maf'ul bih itu tidak menjadi perbuatan tersebut, ya. Maf'ul tersebut tidak menjadi sebab dari perbuatan sebelumnya, sedangkan maf'ul li ajlih itu menjadi menjadi sebab dari terjadinya perbuatan sebelumnya. Nah, kalau sekiranya kita tetap ingin menjadikan satu kalimat tersebut, contohnya kalimat tersebut bukan qalbi, bukan perasaan, maka bagaimana caranya? Kita menambahkan ji'tuka li qira'atan lil ilmi. Aku datang kepadamu karena untuk membacakan bagi ilmu. Nah, di situ poinnya. Jadi jangan rusuh nanti. Terus bagaimana caranya, Bang? Kita mau mengatakan bahwa perbuatan ini sebab masdar ini sebab dari perbuatan sebelumnya, ya, atau tinggal tambahkan lam saja kalau dia bukan ghairul qalbi. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan wala qatlan al-kafirah, dan kemudian contoh yang kedua juga, qatlan, membunuh, ya. Qatlan yaitu membunuh. Membunuh ini bukan perbuatan perasaan ini. Perbuatan dari anggota tubuh kita, gitu. Kita bunuh orang, contohnya kita tusukkan pedang kita. Nah, ini termasuk kepada perbuatan ghairul qalbi, perbuatan fi'li, masdar fi'li ini, ya. Nah, jadi wala qatlan al-kafira itu aku datang kepadamu akan membunuh akan orang kafir. Jadi kedatangannya untuk menunjukkan dia membunuh orang kafir, bukan membunuh orang kafir sebagai sebab inti dari kedatangannya, tapi kedatangannya untuk membunuh orang kafir. Antum bisa bedakan itu. Nah, itu kalau nantinya dia menjadi maf'ul bih, ya kan. Qatlan di sini kan i'rabnya menjadi maf'ul bih ini. Ji'tuka qatlan al-kafir. Nah, itu syarat yang kedua. Yang kedua bahwa mesti
masdar tersebut harus bersifat qalbi, tidak boleh ghairul qalbi. Kalau ghairul qalbi tidak bisa di i'rab maf'ul li ajli, bisa ketika kita menambahkan dengan lam. Nah, begitu. Tidak bisa untuk dibaca nasab ya. Seperti ya, antum paham itu? Kemudian yang ketiga, watsalisu, dan sebermula yang ketiga, ayyakuna illatan li fi'lil ladzi qablahu, bahwa ada dia masdar sebab ya, bagi perbuatan yang sebelumnya masdar, maka keluar oleh selain sebab. Contoh, darabtu darban, memukul aku akan sempurna pukulan. Maka sungguhnya darban adalah maf'ul mutlak. Nah, di sini disampaikan bahwa mesti nantinya kalimat masdar yang akan menjadikan maf'ul li ajli itu menjadi sebab dari perbuatan sebelumnya ini. Nah, masalahnya pada contoh darabtu darban, memukul aku akan sempurna pukulan, itu bukan sebab dari darabtu, bukan sebab aku memukul. Begitu, makanya nanti ia tidak bisa masuk dalam kategori maf'ul li ajli. Kenapa? Karena dia bukan sebab ya, bukan sebab dari perbuatan sebelumnya. Begitu. Coba antum pikir-pikirkan dulu itu. Ya, bukan sebab dari fi'il sebelumnya. Begitu. Itu contoh yang ketiga. Syarat yang ketiga, bahwa masdar itu mesti sebab bagi fi'il yang sebelumnya. Contoh, darban haruslah menjadi sebab dari darabtu. Tapi karena kondisinya darban bukan sebab dari darabtu, ya kan? Akan sempurna pukulan apakah menjadi sebab dari aku memukul? Tidak. Makanya ia tidak dikategorikan kepada maf'ul li ajli, karena syarat yang ketiga bahwa ia mesti sebab dari perbuatan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat bahwa ia mesti bersyarikat. Maksud dari bersyarikat ini sama. Maksud bersyarikat ini sama. Bahwa masdar itu sama dengan amilnya. Amilnya pada waktu dari amil itu sendiri. Ya, contoh seperti ini maksudnya. Kum li Zaidin kum li Zaidin ijlalan. Apa ini? Kum li Zaidin ijlalan. Maaf ya. Ijlalan li Amrin. Nah, ini apa ini tulisannya? Saya ulang lagi lah. Apa ini tulisannya? Kum li Zaidin ijlalan ini li Amrin. Nah, ini baru pas. Apalah saya buat tadi. Berdirilah kamu bagi si Zaid karena memuliakan bagi si Umar. Di sini disampaikan bahwa mesti bersyarikat, mesti sama ijlalan ya. Itu ijlalan itu mesti sama dari segi pelaksanaan waktunya dengan amilnya, yaitu amil dari ijlalan kum. Berdirilah bagi si Zaid. Maksudnya si Zaid disuruh berdiri bersamaan ketika itu. Kenapa? Karena memuliakan bagi si Umar. Jadi waktu dari kum li Zaid dengan ijlalan itu sama. Itu maksudnya. Bisa antum pahami itu? Ijlalan punya amil. Amilnya adalah kum. Kum punya fa'il. Fa'ilnya itu Zaid. Nah, di siapa yang disuruh berdiri? Si Zaid. Nah, disuruh berdiri di sana sekaligus bersamaan waktunya sebagai bentuk memuliakan bagi si Umar. Nah, ini. Nah, masalahnya begini. Kalau sekiranya ijlalan ya ini bukan sama dengan waktu kum. Nah, ini baru menjadi permasalahan, yang mana inilah syarat yang dibantah nantinya oleh syarat yang keempat. Nah, syarat yang keempat mesti sama bagi ambilnya, ya kan, pada waktunya mesti
sama bersyarikat bagi amilnya masdar pada waktunya amil, maka keluar oleh selain yang bersyarikat baginya amil pada waktunya amil, maka tidak boleh bahwa kamu katakan aku bersiap-siap pada hari ini akan perjalanan besok. Nah, yang pada contoh ta'habtul yauma safaran ghadan yang ingin dijadikan maf'ul min li ajli sekarang sebenarnya ini safaran. Ya, safaran. Tetapi karena dia persiapkan sekarang, aku persiapkan sekarang, perjalanannya besok. Ghadan, ini berbeda. As-safaran punya amil. Safaran, saya buat di sini ya contohnya. Ta'ahabtul yauma safaran ghadan. Yang gagal menjadi maf'ul li ajlih di sini safaran. Kenapa? Yang pertama, banyak sekali yang dia langgar ini. Tapi yang akan kita bahas adalah safaran punya amil yaitu ta'habtu, bersiap-siap. Semestinya maf'ul li ajlih itu sama dengan waktu dari amilnya. Aku bersiap-siap hari ini akan perjalanan besok. Nah, ini sangat tidak masuk. Kenapa? Karena perjalanan besok persiapannya hari ini. Berbeda kalau nantinya safaran an. Ya, dia bersiap-siap hari ini dan perjalanan juga hari ini. Nah, satu syarat itu terpenuhi. Nah, begitu. Antum paham itu? Walaupun nanti syarat yang lain tidak ya, karena dia bukan qalbi ini, perasaan. Satu syarat terpenuhi, ya itu syarat yang keempat, gitu kan? Yang keempat bahwa mesti bersyarikat tentang amilnya. Kalau sekiranya itu dibuat dengan safaran an, aku safaran an. Nah, contohnya safaran an. Nah, ini baru bisa memenuhi syarat yang keempat. Tetapi kalau misalnya safaran ghadan tidak bisa. Kenapa? Karena berjalannya besok, bersiapnya sekarang. Jadi tidak sama. Amil, waktu dari amil yaitu hari ini amil, ini ta'habtu ini amil, waktu dari amil ini amil, waktunya itu sekarang, waktunya itu al-yaum, perginya besok, safarannya besok. Ghadan, ini nggak bisa. Nah, ini contoh dari yang melanggar syarat yang keempat. Nah, itu. Jadi syarat yang keempat bahwa mesti dia sama bagi amilnya tentang waktunya. Amil yaitu fi'ilnya itu sama dengan sebab dari masdar tersebut mengenai waktunya, begitu. Antum paham itu? Bukan antum paham ya? Nah, syarat yang kelima. Nah, ternyata yang bersyarikat itu dua. Yang pertama bersyarikat dari segi amil, yang kedua bersyarikat amil. Yang pertama bersyarikat amil pada waktu, yang kedua bersyarikat masdar itu dengan amilnya pada fa'ilnya, itu subjeknya. Nah, begitu. Contoh. Apa maksudnya ini? Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, pintu. Nah, kita lanjutkan. Maaf ya, ada sedikit Nah, kemudian syarat yang kelima, wal khamisu, dan sebermula yang kelima bahwa ada dianya itu masdar, ya, maf'ul min ajlih, maf'ul li ajlih itu bersama bagi amilnya maf'ul li ajlih pada fa'ilnya amil. Ya, maka keluar yang tidak sama baginya amil pada fa'ilnya amil. Maka tidak boleh kamu katakan ji'tuka mahabbataka iyaya. Nah, ini butuh sedikit kita coba. Sekarang mahabbata ini yang akan sebenarnya dijadikan sebagai maf'ul li ajlih. Nah,
tetapi tidak boleh sekarang dijadikan maf'ul min ajlih. Kenapa? Karena dia kondisinya seperti ini. Aku datang kepada kamu karena kecintaan kamu kepada aku. Jadi dia datang bukan karena dirinya, dia datang karena kecintaan orang kepada dirinya. Nah ini, kalau dia datang karena kecintaan dirinya, ini sama amil dengan masdar, sama masdar dengan fa'il gitu. Ini kan mahabbata, ini masdar. Amilnya harusnya jitu. Ya, sedangkan bukan itu. Amilnya sekarang bukan tu tapi ka gitu. Karena kedatangan kamu kedatangan kamu kepada aku. Amilnya itu kedatangan kamu kepada aku gitu. Begitu. Paham itu? Coba saya ulangi kembali bahwa syarat yang kelima amil. Saya buat gini, amil, fa'il, masdar. Masdar harus sama waktu dengan amil. Waktu. Harus sama fa'ilnya. Orang yang memperbuatnya. Contoh yang tidak sama. Ji'tuka. Mahabbataka. Iyaya. Fi'il mana? Ji'tu. Fa'il. Tu. Mahabbataka. Ini dari segi waktu sama. Tapi dari segi fa'il berbeda. Bukan karena kecintaan aku yang datang. Ya. Bukan karena dia datang karena kecintaan diri dia, tapi karena kecintaan kecintaan orang kepadanya. Nah itu, makanya tidak bisa ya. Yang bisa baru ji'tuka mahabbataka iyaya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena saya ulang kembali lagi, mohon maaf ya. Kedatangannya itu karena kecintaan orang kepadanya, bukan kecintaan dirinya. Harusnya kecintaan dirinya yang mengantarkan dia datang kepada orang tersebut baru bisa dijadikan maf'ul li ajli. Nah, di situ poinnya. Nah, disitulah syarat-syarat dari maf'ul li ajli. Itu ada 5. Yang pertama, saya ulangi kembali, ada yang pertama namanya masdar, yang kedua ada namanya qalbi, yang ketiga mesti dia menjadi sebab bagi perbuatan sebelumnya. Yang keempat, dia mesti sama tentang fi'ilnya dari segi waktu. Sebab perbuatan harus sama dari melakukan perbuatan. Kemudian sebab dari orang yang memperbuat harus sama dari orang yang memperbuat. Nah, begitu. Bukan dari orang yang lain, begitu. Nah, sekarang kita akan bahas wa innama qulna walau takdiran. Begini. Kemarin saya sebut bahwa ada kesamaan waktu dan fa'il. Ini dia yang dibahas di sini. Kesamaan fa'il itu ternyata tidak hanya dalam kondisi zahir, tapi ada juga dalam kondisi takdir. Itu yang akan kita bahas. Jadi dia sama secara fa'il tapi dalam kondisi takdir. Nah, itu yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qulna walau takdiran liyadkhula qawlahu ta'ala yurikumul barqa khaufan wa tam'an fa innahu fi takdiri yaj'alukum tarawnal barqa khaufan wa tam'an. Thumma hadhihi syurutu lijawazin nasbi la liwujubihi kama asyarna ilaihi. Qala Ibnu Malikin wa in syartun fukit fajrurhu bil harfi ilakh. Wal mustawfi lil syurutil mazkurati ka qaulika qum li zaidin ittiqa'a syarrihi bil isba'i wa ka qaulika iksid aliyan ibtiqa'a barrihi bil isba'i. Walamma anhal kalam kalama 'ala al-maf'uli li ajlihi syara'a fil kalami 'ala al-maf'uli ma'hu faqala. Titik. Wa innama qulna, dan hanya berkata kami walau takdiran, sekalipun fi'il itu secara takdir, liyadkhula supaya bahwa masuk oleh firman Allah Ta'ala,
yurikumul barqa, melihatkan dia Allah akan kamu akan kilat, khaufan wa tam'an, karena menakuti dan memberikan harapan, ya. Karena menakuti dan mengharapkan, ya. Pengharapan. Ar-Rum ayat 24. Fa innahu, maka besungguhnya ayat pada takdiran, yaj'alukum, menjadikan dia Allah akan kamu, tarawna, melihat mereka, melihat kamu, al-barqa, akan petir, khaufan wa tam'an, sebagai pertakut, ya, dan pengharapan. Nah, di sini dijelaskan kata-kata walau takdiran itu maksudnya adalah sekalipun fa'il, yaitu orang yang memperbuat itu yang secara takdir. Contohnya seperti ini. Yurikumul barka, melihatkan dia Allah akan kamu akan petir, karena memberi pertakut. Ya, karena untuk menakuti, ya kan? Khaufan itu untuk menakuti. Ketakutan. Ya Allah menakuti dengan petir. Nah, kalau seperti ini, maka khaufan itu adalah menjadi sebab dari fa'il, yaitu huwa, yaitu kembali kepada Allah. Nah, memperlihatkan dia Allah akan kamu akan petir supaya takut. Supaya takut, pas. Itu harinya, supaya takut. Nah, kalau kayak gini, yang takut itu kan bukan Allah. Yang Allah berikan pertakut itu manusia. Maka khaufan ini itu bukan menjadi fa'il, ya, itu bukan subjeknya itu Allah. Tetapi ada pada takdirannya, itu yaj'alukum tarawna al-barqa khaufan. Allah menjadikan akan kamu, melihat kamu akan petir karena menakuti. Untuk takut dan untuk harap. Nah, khaufan ini menjadi sebab dari tarawna, yang mana tarawna itu memang untuk orang, gitu kan, bukan untuk Tuhan. Bisa dipahami itu? Saya ulangi sekali lagi. Walau takdiran itu maksudnya adalah sekalipun fa'ilnya itu secara takdir. Kalau kita lihat kepada yurikumul barka khaufan wa tama'an, khaufan yaitu untuk takut, di sini secara tidak langsung ia menjadi sebab dari subjek, yaitu Allah. Ya, jadi seakan-akan bercerita Allah lah yang menjadi untuk ditakuti, sedangkan bukan seperti itu. Yang ditakuti adalah manusia, ya. Yang ditakuti adalah manusia, maksudnya yang diberikan ketakutan adalah manusia. Nah, maka ayat ini pada takdiran tarawna, yaj'alukum tarawna, yang mana tarawna ini dengan artian melihat mereka manusia akan petir untuk takut. Jadi Allah jadikan mereka, melihat mereka akan petir untuk takut dan untuk harap. Nah, itu maksud takdiran. Jadi kata-kata takdiran di sini maksudnya adalah sekalipun fa'il itu dalam kondisi takdir, supaya masuk kata-kata Allah, ya. Kemudian sebermula ini syarat. Adalah untuk boleh nasab, tidak bagi wajib nasab. Seperti barang yang mengisyaratkan kami kepadanya barang, berkata Imam Ibnu Malik, dan jika diketadani akan syarat, maka jarkanlah olehmu akannya itu maf'ul li ajlih dengan huruf hingga akhir titik. Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita tadi, bahwa syarat-syarat yang saya sampaikan, yaitu yang 5 buah yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri ini, 5 buah ini bukan untuk mewajibkan dibaca nasab, tapi membolehkan itu dibaca nasab. Imam Ibnu Malik juga sampaikan, kalau dikejadian syarat bagaimana? Artinya contohnya dia bukan masdar, atau contohnya dia bukan menjadi sebab bagi perbuatan sebelumnya, atau ia tidak sama dari segi fa'ilnya. Maka bagaimana caranya? Wa in fukit syartun fajrurhu. Maka jika syarat diketiadani, maka jarkan saja.
tambahkan huruf dengan makna ta'lil, yaitu min atau lam. Wal mustawfi lisyurutil mazkurati, dan sebermula contoh yang sempurna bagi syarat-syarat yang disebutkan, wal mustawfi, dan yang mencakup bagi syarat-syarat yang disebutkan adalah seperti perkataan engkau, berdirilah kamu bagi Zaid karena menghindari keburukannya Zaid. Dibaca dengan isba', maksudnya syarihi. Dan seperti perkataan engkau, iksid aliyan, berdirilah, maksud pergilah kamu akan Ali karena mengharapkan kebaikannya Ali, dengan isba'. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari banyaknya contoh maf'ul ajlih yang boleh ibtigha dan iktiqa ini dibaca nasab karena memenuhi syarat-syarat. Dia masdar, ya, kemudian dia masdar, apalagi dia qalbi, mengharapkan itu kan perasaan hati itu. Menghindari juga dengan perasaan hati. Ya, ittiqa'a karena menghindari keburukannya Zaid. Ibtigha'a mengharapkan kebaikannya Zaid. Jadi saya artikan syairnya sedikit dulu. Kum li Zaidin ittiqa'a syarihi, berdirilah olehmu bagi si Zaid karena menghindari keburukannya Zaid. Satu, iksid aliyan, tujulah olehmu akan Ali karena mengharapkan kebaikannya Zaid, kebaikannya Ali. Nah, itu telah memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Ia juga bersyarikat bagi amilnya pada waktu dan pada fa'il. Nah, itu. Walamma anhal kalama 'ala al-maf'ul li ajlih, tatkala menyelesaikan musannif di atas maf'ul li ajlih, masuk musannif pada pembahasan di atas maf'ul ma'ah. Faqala, maka berkata musannif, titik. Insyaallah akan kita lanjutkan di kajian selanjutnya, yaitu mengenai bab maf'ul ma'ah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.